Wa qad ruwiya fin nahyi anil bauli qa'iman ahaditsu la tasbutu. Walakin haditsu Aisyah radhiyallahu anha hadza sabitun. Walihadza qala al-ulama yukrahul baulu qa'iman ila uzrin wa hiya karahatu tanzihin la tahrimin. Sedangkan hadis tentang larangan kencing berdiri itu banyak hadisnya. Rasulullah melarang kencing berdiri itu banyak, tapi lantas butuh tidak positif hadisnya itu. Tidak positif sahih atau tidak positif hasan. Akan tetapi hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu resmi sahih. Artinya diakui ulama, artinya positif atau valid ya, sabitun itu valid. Oleh karena hadis Aisyah itu yang valid, para ulama berkata ikrahu, dimakruhkan kencing berdiri kecuali ada uzur. Gitu ya. Makruhnya kencing berdiri itu adalah makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Artinya tidak sampai haram, tapi makruh tanzih. Itu Imam Nawawi saja qaulal ulama berkata tidak model-model Wahabi. Enggak boleh, ini enggak boleh. Orang-orang Wahabi ya, apalagi Wahabi Indonesia yang sok alim, belum jelas bisa nahwu bila sorof, tapi mentetang pendapatnya paling benar. Jadi ta'addub, etika para ulama itu tidak dimiliki oleh orang-orang Wahabi itu. Qala Ibnul Munzir fil Isyraq ikhtalafu fil bawl qa'iman fa thabata an Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu wa Zaid ibn Thabit ibn Umar wa Sahlin ibn Sa'd annahum balu qa'iman. Imam Ibnul Munzir di kitab Isyraq berkata bahwa tentang kencing berdiri itu ulama beda pendapat. Hukumnya kencing berdiri itu ulama beda pendapat. Kemudian ada resmi valid pendapat Sayyidina Umar, kemudian sahabat saya Zaid bin Thabit dan sahabat bin Umar dan Ibnu Sahal bin Sa'ad bahwa mereka itu berpendapat bahwa bukan berpendapat, secara praktek mereka melakukan kencing berdiri. Karena berarti bukti bahwa kencing berdiri itu tidak sampai haram. Qala wa ruwiya dzalika an Anas wa Ali wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum wa fa'ala dzalika Ibnu Sirina wa Urwah bin Zubairi wa karihahu Ibnu Mas'udin wa Sya'bi Ibrahim bin Sa'din. Kemudian kata Imam Ibnul Munzir bahwa kencing berdiri itu diriwayatkan dari sahabat Anas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Dan kencing berdiri itu pernah dilakukan oleh Imam Muhammad bin Sirin yang ahli tafsir mimpi ya, Imam sahabat Urwah bin Zubair. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud, Imam Sya'bi dan Ibrahim bin Sa'ad memakruhkan, tidak suka kencing berdiri, artinya makruh. Wa kana Ibrahim bin Sa'ad la yajizu syahadat man bala qa'iman. Kemudian Imam Ibrahim bin Sa'ad itu tidak memperbolehkan orang yang biasa kencing berdiri kok jadi saksi di pengadilan itu tidak sah, tidak memenuhi syarat jadi saksi. Jadi berat ini pendapatnya Imam Ibrahim bin Sa'ad ini ya. Abi qaulun salisun annahu idza kana fi makanin yatadayaru ilaihi min al-baul syai'un fa makruhun. Fa in kana la yatadayaru fala basa bihi. Wa hadza qaulu Malikin. Kemudian tentang kencing berdiri ada pendapat ketiga. Pendapat ketiga itu apa isinya? Ialah apabila kencing berdiri itu di suatu tempat yang ada percikan-percikan air kencing yang mengena dirinya, maka itu makruh. Apabila tidak memercikkan air kencing itu ke tubuhnya, ke sarungnya, ke celananya, maka tidak apa-apa. Pendapat ini adalah pendapat Imam Ibnu Malik.
Qala Ibnul Munzir, al-baulu jalisan ahabbu ilayya wa qa'iman mubahun. Aqulu dzalika sabitun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadza kalam Ibnul Munzir. Kemudian Ibnu Munzir melanjutkan pendapatnya bahwa kencing posisi duduk itu lebih saya sukai. Kemudian kencing sambil berdiri itu boleh-boleh saja. Tetapi lebih bagus duduk. Semuanya itu berdiri atau duduk itu sudah ada sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Positif dari Rasulullah sallallahu. Inilah penjelasan Imam Ibnul Munzir wallahu alam. Amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi subadati qaumin fayahtamilu aujuhan azharuha annahum kanu yu'thiruna dzalika wala yakrahunahu bal yafrahuna bihi. Amman kana hadza haluhu jazal baulu fi ardihi wal aklu min ta'amihi. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing di tempat sampah suatu kaum itu kok bisa ya ada tanda tanya kan mengetahui bisa pesing, bisa bau tempat sampahnya itu. Pikiran kita kadang begitu. Itu ada beberapa kemungkinan. Memungkinkan suatu alasan-alasan. Aujuhan itu alasan-alasannya. Yang paling terang alasan kenapa Rasulullah kencing di tempat orang lah, katakan tempat orang walaupun tempat sampah ya. Ialah begini, bahwa kaum itu, orang-orang di zaman Rasulullah itu yu'thiruna dzalika, memilih Rasulullah. Artinya memilih itu lebih suka Rasulullah kencing di tempat mereka, tempat sampah mereka. Dan mereka senang sekali kalau Rasulullah kencing di sana. Begitu maksudnya ya. Walaikirunahu, mereka tidak keberatan Rasulullah kencing di tempat sampah mereka. Bahkan mereka bahagia, senang sekali Rasulullah kencing di sana. Nah, orang yang apa itu? Yang kondisinya, orang yang keadaannya seperti itu, artinya menjadi fans, menjadi orang yang figur ya, tokoh figur yang disukai orang lain. Orang sama-sama suka, baik kencing di rumahnya atau di belakang rumahnya, itu orang-orang sama suka karena ngefans Rasulullah, orang paling di fans orang lain waktu itu. Maka ya boleh-boleh saja kencing di tanah orang itu dan makan makanannya tanpa pamit dulu, tanpa minta izin, ya gak apa-apa. Wanadharu hadza fi sunnati aktsaru min antuhsa. Sejenis bukan hanya urusan kencing saja, termasuk makan, minum, tinggal di rumah orang tanpa izin. Sejenis itu banyak dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa tanpa minta izin? Karena orang-orang itu bukan hanya mengizinkan, tetapi mereka senang sekali ditempati oleh Rasulullah. Gitu ya, banyak itu. Jangan kritis, jangan kemudian menuduh Rasulullah sendiri, bisa murtad kita. Bisa murtad seperti itu Rasulullah merembes itu matanya itu gatal akhirnya digaruk-garuk sehingga kemerah-merahan matanya. Itu gak punya dasar, gak hanya sumber, akal-akalannya si gondrong itu. Kemudian aksar miantuso, tidak bisa dihitung kejadian-kejadian seperti peristiwa-peristiwa seperti itu. Rasulullah tanpa pamit di rumah orang langsung ujug-ujug masuk. Itu banyak sekali. Karena apa? Karena Rasulullah disukai semua orang. Waqad asyarna ila hadhil muqaddati fi kitabil imani min hadits Abi Hurairah
radhiyallahu anhu. Qala ihtabastu kama yahtabizut sa'labu. Saya sudah terangkan, sudah mengisyaratkan kaidah seperti ini di Kitabul Iman. Kaidah bahwa suatu tempat, suatu makanan, suatu minuman, karena pemiliknya itu pasti ikhlas, pasti senang diminum orang tertentu itu, maka halal tanpa harus minta izin. Itu kaidah itu sudah saya isyaratkan di Kitab Iman di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata ketika melihat Rasulullah lama tidak datang, sepertinya kayak diculik orang begitu. Akhirnya kata Abu Hurairah, saya duduk seperti duduknya luwak, musang yang mengintip mangsa. Jadi duduk mantap tidak, berdiri tidak. Jadi siap-siap kabur. Itu namanya ihtibas ya, duduk siap-siap kabur. Al-wajhu tsani annaha lam takun mukhtassatan bihim bal kanat bi fina'i dzurihim linnasi kullihim fa udifat ilaihim li qurbiha minhum. Alasan kedua, kenapa Rasulullah kencing di tempat sampah orang tanpa minta izin dulu. Alasan kedua ialah bahwa tempat sampah itu tidak khusus milik mereka. Artinya tidak khusus khusus orang-orang itu, tetapi tempat sampah itu adalah tempat sampah yang ada di halaman rumah mereka untuk semua orang. Jadi tempat sampah itu disandarkan kepada mereka bukan karena milik mereka, tetapi liqurbiha minhum. Karena tempat sampah itu dekat dengan rumah mereka, sedangkan idhofah milik, padahal idhofahnya bukan milik mereka.